اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita ini diliput melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir, jemaah yang berhalangan hadir, ini bisa mengikuti melalui link yang sudah disampaikan. Baik, waktu dan tempat kita persilakan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman alladzi unzila al-Qur'an hudan lil-muttaqin walladzi amarna bisa'iril ibadah khassatan bit-taqwa lil-'amilina al-mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, tidak bosan-bosannya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan pemahaman kita terhadap agama kita sendiri, agama Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahmatullah, dalam hidup ini kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sering membuat kita, kalau kita tidak menyadari bahwa kita harus terus belajar, karena dengan terus belajar itu insya Allah kalau niatnya benar karena Allah akan bisa terbebas dari kesesatan itu. Sebab kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan surat Al-Imran itu diletakkan oleh Allah setelah Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi memohon kepada Allah agar tidak sesat itu bagi orang-orang yang belajar. Karena bagi yang tidak belajar memang berdoa, karena bisa jadi dia tidak bisa mengerti mana yang sesat, mana yang tidak. Dan ketika orang tidak mengerti mana yang sesat, mana yang tidak, itulah sebenarnya kebodohan yang lebih besar dari sekedar orang tidak tahu. Ya, kasus di kita tentang dalam pendidikan sudah mencapai tertinggi seorang profesor, kemudian dalam pesantren sudah mendudukan tertinggi menjadi kiai, kemudian juga dalam kedunianaan sudah cukup luar biasa uangnya terima, tapi kan menjadi tersangka penistaan agama. Wallahu a'lam mana yang benar, ya, apakah benar sudah ditangkap, karena kan saya sampai rumah jam 1 malam karena ada koordinasi wilayah. Salah satu rintangan yang dilaporkan oleh Dewan Dakwah Indramayu mengatakan ya tadi keberadaan pesantren itu tertangan. Pas itu dia bilang, benar nggak sih pas ditanya benar nggak sih sudah
tangkap ikan wah kata dia oh alam gitu kan kita harus yang menitipkan laporan dia ya mana karena dia prolognya mengatakan itu memang nggak bisa kerjaan kita Dewan Bahasa nggak bisa walaupun Dewan Bahasa Indonesia karena tadi kenyataannya di sana terakhir ya, di masih laporan dari mereka dan sifatnya informasi bagi para pengurus Dewan Dakwah se-Jawa Barat katakan bahwa terakhir katanya ditemukan sabu juga di sana dan yang sudah jelas gitu ya yang membuat orang ini termasuk yang aktif di Facebook dan sebagainya dan ketika orang mau bertanya mau membantah dia bantah lagi dia akan ya jelas di sana ada peternakan putih dan babi hitam jadi babi hutan dan babi itu ada itu bisnisnya dengan ya orang-orang jelas-jelas ya nggak tahu gimana konsep beragamanya ya mungkin gara-gara dalam keseharian kan ada yang sering bertanya dan ketika bertanya itu kita tidak tambahkan kita cuman bingung menjawabnya kan ada kan suka iseng nanya ya kalau babi itu haram kenapa Tuhan menciptakan babi kalau ditanya begitu jawab baik Allah ciptakan babi kalau begitu diharamkan jawabannya memang inilah pentingnya belajar kita harus paham ulama sudah menjelaskan Allah menciptakan itu kan dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama lil intifa. Lil intifa itu adalah memang Allah ciptakan untuk diambil manfaat. Tentu nomor satu ya yang disebut bermanfaat ya yang halal itu dulu. Yang kedua Allah menciptakan itu ada yang nggak bisa dimanfaatkan karena untuk apa? Untuk lil iktibar. Hanya diambil pelajaran sebegitu banyak Allah berkuasa. Jangankan diambil manfaat, didatangi aja nggak bisa. Sudah laut yang paling dalam, kan dalam nasional geografi cuma bisa ambil aja sampai bawah dan mesinnya. Tapi kalau orang ke sana yang udah ribuan itu nggak bisa. Hebatnya dalam rekamannya ada ikan, ada binatang yang hidup. Pertanyaannya mau dipancing, nggak bisa. Jadi itu namanya apa? Untuk diambil pelajaran. Di alam ini saja jangan nyari Tuhan lah. Nah, di alam ini saja Tuhan itu Allah itu menciptakan kalau bagi kita Allah menciptakan yang tidak bisa dimanfaatkan bahkan tidak bisa datangi ya. Kalau yang mengandung oksigen turun ke sana pasti kalau perang mati kalau ya, menggunakan kapal selam bisa pecah dan nggak bisa. Tapi direkam ada buktinya ya. Jadi nih binatangnya ini ternyata ya, ikannya ini. Jadi hidup kemudian ada tapi nggak bisa diambil manfaat bahkan nggak bisa dikunjungi hanya begitulah kekuasaan yang dahsyat. Baru kemudian yang ketiga itulah yang tadi yang ditanyakan itu adalah lil istibar untuk dijadikan ujian. Jadi semua yang haram itu sebenarnya apa? Untuk dijadikan ujian. Yang mengikuti berarti beriman, kalau yang nggak ikut dia nggak beriman. Yang dilarang ini haram dia menghindari itu beriman, kalau yang nggak menghindari tidak beriman. Hanya itu saja. Jadi tidak bicara tentang kan jawabannya sudah jelas itu untuk menguji. Jadi walaupun ada ayatnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi, tapi tetap harus belajar lagi punya pengetahuan
bagi kita segala sesuatu. Tapi tetap kan secara kaidah ilmunya ada pembagian-pembagian lagi bahwa oh ternyata dari sekian penciptaan itu ada yang memang diciptakan untuk dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan disebut mubadir. Ada memang yang sekedar peringatan bahwa kekuasaan Allah ya sebegitunya. Jangan kita sembarangan. Dan yang ketiga tadi ada ujian. Allah yang menguji saja. Walaupun di kita ini jangankan diuji ya tadi dari babi. Bapak pernah nggak nongkrong di Jaya Makmur di jalan Surya Kencana? Pernah nggak? Dia itu kan depannya ada bakso babi bening sama sate babi. Kok jadi udah berani yang terang-terangan seperti itu? Jadi kan PR besar bagi kita bahwa ini di Bogor bukan di tempat lain, ya berani taruh begitu. Ya, contoh bahwa dalam kaidah ini benar-benar kita harus membentengi ya, karena jangan babi orang di kita oral aja dimakan, jadi aspal aja dimakan gitu ya, jangan babi. Jadi jangan heran gitu ya kalau cuma godaannya yang daging terus dimakan, yang orang bukan daging aja dimakan, walaupun caranya dikorupsi, tapi tetap aja itu bahasanya dimakan ya, karena diambil sesuatu yang harusnya tidak dimakan dimakan secara langsung. Nah, jemaah sekalian, pada hari ini kita ingin efektif, efisien dalam belajar keimanan. Maka proses keimanan inilah yang harus terus-menerus kita kuatkan. Tetapi setelah keimanan itu kuat, pelan-pelan segala bentuk ya, yang berhubungan dengan keimanan itu harus kita realisasikan dalam hidup. Itu harus dilatih. Nah, dari sini yang kita inginkan kan perubahan kesadaran. Kenapa? Karena dari ukuran yang nilai yang dijaga oleh Nabi dalam hijrah pada apa yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan Rasulullah di dunia ini nomor satu yang dijaga adalah keimanan, kemudian ibadah, kemudian ilmu, kemudian persaudaraan, baru bicara kesejahteraan. Jadi hijrah itu menandai bahwa untuk menguatkan keimanan, untuk melancarkan ibadah, untuk ya mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu yang benar, Rasulullah rela berhijrah. Jadi Rasulullah rela mengorbankan semua yang telah dicapai dalam kesejahteraan. Harta yang dimiliki semua habis untuk hijrah. Nah, agak rumit kita hidup di zaman yang terbalik. Demi mendapatkan rupiah, demi mendapatkan kesejahteraan, rela mengorbankan imannya, nggak masalah gitu ya. Makanya kalau ditawarin asal duit saja, nggak pikir-pikir tuh nanti rusak nggak imannya, enggak. Kita hidup di zaman yang seperti itu. Kita hidup di zaman yang demi rupiah rela mengorbankan iman. Demi rupiah rela mengorbankan kesempatan untuk mendapat ilmu. Demi rupiah rela merusak persaudaraan.
Nah ini kan kalau kita masih menggunakan sudut pandang hidup seperti itu, walaupun ngaji di sini bertahun-tahun, ya susah gimana nanti. Oh susah, bukan susah, karena ininya tidak dirubah, cara pandang hidupnya tidak dirubah. Jadi yang selalu dipikirkan itu tadi kesejahteraan. Jangankan kita bicara iman, ibadah, ilmu. Hari ini ukuran persaudaraan apa sih? Kalau ada di dalam ya lingkaran saudara itu ada yang kerjaannya nasihatin anak-anaknya, ya. Dengan yang satu lagi saudara suka bagi-bagi duit dengan anaknya, mana yang disebut lebih baik? Ya kan kalau yang saling itu nasihatin, tapi dalam pandangan kalangan saat ini yang disebut baik adalah yang bagi-bagi duit. Ukuran yang sering saudara yang sering bantu itu bantu mendoakan atau bantu duit. Kalau nggak bantu duit, walaupun sering nasihatin, ada juga apa? Ngomong doang. Itu kan. Jadi bukan yang nasihatin salah, Pak. Kepala orang yang tadi meletakkan kesejahteraan sebelum persaudaraan. Padahal Nabi sudah sampai mengajarkan persaudaraan dulu baru kesejahteraan, dan sebenarnya Pancasila kita larinya ke sana, Pak. Persatuan dulu baru keadilan sosial. Tapi sebelum persatuan itu tidak sebarang persatuan. Kan ini bicara persatuan itu bersatu. Persatuan itu akan tercapai kalau ketuhanannya bagus, kemanusiaan yang adil dan beradabnya bagus. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga Pak beradab itu adil. Jadi yang dinamakan beradab itu adil, Pak. Bukan beradab itu cuman kalau ketemu orang ya tadi ramah, senyumnya adil itu tadi menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi yang namanya korupsi itu kan mengambil sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dia adil nggak mungkin korupsi karena dia akan yang ini ke sini, yang ini ke sini, ya udah semua selesai. Jadi kita bicara persatuan tapi tidak membangun ketuhanan dan tidak membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti begitu dapat sesuatu ditelikung juga. Makanya setelah persatuan cara menjaganya banyak musyawarah. Jangan apa? Jangan otoriter mau sendiri, nggak bisa. Jadi otoriter bisa. Karena apa? Ya kerahyatannya kan disebut berdasarkan musyawarah, baru keadilan sosial. Setelah itu baru kita bilang kemerdekaan. Jadi kalau ketuhanan yang belum itu jangan bilang merdeka, mampu kan gitu ya. Sehingga nanti yang meningkat itu bukan keadilan, kesengsaraan sosial yang meningkat. Kalau dari ketuhanannya, apalagi saat ini banyak sekali kemunculan anti Tuhan. Bilang Pancasila Tuhan, ya. Sila pertamanya ketuhanan. Ini gambaran bahwa yang mendirikan negara ini paham bagaimana ya urutan hidup. Jadi sejahtera itu di bawah masih jauh dari ketuhanan. Jadi ketuhanan dulu sebelum sejahtera. Kita enggak, yang penting sejahtera. Anak atau cucu kita yang sudah punya cucu, anak atau cucu, coba bangunin, antara dibangunkan dek cepat bangun nanti telat sekolah, sama dek cepat bangun nanti telat sholat subuh, mana lebih cepat bangunnya? Nah kan berarti
Begitu ditanya sekolah untuk apa? Biar pinter, terus biar nanti sukses ya, yang disebut suksesnya. Ya makanya kan kita juga harus Pak, harus juga hidup kita itu kan dua selimutnya. Dari ilmu itu dua yang harus hidup dalam diri kita, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, konsep kemungkaran yang dinamakan kemungkaran itu apakah ya kejahatan-kejahatan itu saja? Kan tidak. Salah satu bentuk kemungkaran adalah menyekolahkan anak ataupun mendirikan sekolah kurikulumnya agar anak yang sekolah di situ bisa cari makan. Itu kan kemungkaran. Sudah disinggung lama kan oleh Buya Hamka. Kalau hidup sekedar bekerja dan cari makan, kera di hutan juga bekerja cari makan. Bahkan kalau mau kita tambah, kalau hidup sekedar memberi makan anaknya dan keluarganya, kera di hutan juga mencarikan makan untuk anaknya dan keluarganya. Masa kita mau kayak kera di hutan? Kalau hidup itu setelah aktivitasnya hanya sekedar ya, mencari makan, kemudian tadi kemudian ngumpul bareng bermasyarakat, ya kera di hutan juga ngumpul bareng juga. Perbedaannya kan apa? Kalau bukan kera, ya belajar. Karena nanti tujuan belajar itu bukan untuk cari kerja. Nomor satu, pendidikan itu memperbaiki manusianya. Biar tidak seperti biar tidak seperti kera. Ya kan kalau sibuk cuman hidupnya itu flat gitu ya. Sekarang punya anak, nanti anak disekolahkan, gede dikit anaknya kerja, setelah kerja anaknya menikah, punya anak, nggak muter lagi kan. Yang penting sejahtera, mau nggak pernah duduk bareng ngaji di masjid, nggak pernah ibadah bareng nggak apa-apa, yang penting ngumpul seneng-seneng makan-makan ya kan. Jadi nanti lama-lama malu kalau coba channel National Geographicnya di dibeli kemudian tonton kan. Sama aja masa hidup kita kayak gitu. Khasnya manusia itu ya tadi ada amar ma'ruf nahi munkar. Saking susahnya ya. Ini penyakit tadi kesejahteraan didahulukan itu kalau ada saudara yang rajin membantu. Ya bulan rutin akhirnya dia bisa berkunjung ke rumah saudaranya tersebut. Ternyata pas lihat saudaranya itu nggak sholat, kira-kira berarti nggak ngingetin untuk sholat. Dia biasa dibantu nih, pas berkunjung ternyata tahu saudaranya yang rajin bantu itu nggak sholat, berarti nggak negur. Bukan nggak enak, nggak berani nanti jangan kalau negur nggak lagi kasih lagi. Ini kan apa? Sampai ke sana sudah. Ya mas kalian memang maka mari ya pelan-pelan kita mulai asah ya, dalam ya, kajian para ulama ini pandangan mata itu basirun, sedangkan pandangan keimanan yang menggunakan hati itu adalah basirun, basirun dan basirun. Nah kita ini coba dalam hidup pakai dong basirun. Kalau ada uang berupa uang 10.000 sama ATM sudah kucel isinya 1 triliun, bapak bagaimana? ATM walaupun udah jelek isinya itu isinya 1 triliun sama uang 10.000,
baru pilih mana? Dikasih pinnya, Bapak pilih mana? Ada yang kan? Tapi kalau anak kecil, pilih mana? Mau 10.000. Istri Bapak didampingi artis-artis cantik, Bapak pilih mana? Di istri Bapak di tengah, kanan kirinya artis-artis cantik. Mana yang Bapak lihat? Ini sebenarnya saya sedang mengajarkan nilai yang kata yang Bapak bilang cantik itu 10.000 tadi itu. Sedangkan istri Bapak kayak ATM yang isi 1 triliun. Itu kalau melihatnya tidak sekedar pakai mata kepala. Makanya menundukkan pandangan di dalam ayat itu bukan nggak boleh lihat, ya kalau nggak boleh lihat nanti lama-lama suruh tutup pakai tangan, tapi tangannya dia dibuka jarang-jarang sama aja. Maksudnya di sini sebenarnya jangan tertipu pandangan mata, harus dengan hatinya. Kenapa? Ya kalau istri Bapak dilihat berpahala, dibayangin berpahala, dipegang. Ya tadi kalau artis dipelototin terus, usaha, dibayangin, terus juga berani megang, bisa berani menjang. Artinya kenapa? Selama ini kita ini apa? Dalam hal-hal seperti itu hatinya dibuang. Yang penting lebih percaya. Tadi coba kalau dari TK anak kita yang kecil itu sudah bilang, nah menurut pandangan agama Islam, menurut Allah, kalau ada orang tidak beriman dengan domba, mana lebih mulia dan lebih bagus dalam pandangan Islam? Mana lebih mulia? Orang tidak beriman atau domba? Sehingga apa? Kalau dari kecil anak kita orang tidak beriman itu rendah. Maka kalau nanti ada yang ngawalin pornografi, Bapak cuma dibilang lihat orang tidak beriman. Kan kita udah tahu orang tidak beriman itu mau telanjang mau apa itu lebih jelek daripada domba. Kan anak kecil itu tahu nilai. Kalau anak kecil tahu nilai, dia tidak apa? Dibujuk enggak, itu mah nggak ada harganya. Dia masih mendingan dia domba. Ini kan benteng, Pak. Karena yang namanya pornografi itu kira-kira bintangnya orang beriman atau tidak? Kalau beriman gitu, ya orang dia beriman. Jadi sangat sederhana gitu. Kalau kita yang kayak gini saja belum mau menggunakan, terus iman kita bagaimana? Jadi cara membentengi anak keluarga kita tanamkan nilai. Ini kan bicara nilai kan? Jangan lihat kucelnya ATM, tapi nilainya sangat tinggi. Yang gini saja lah, semahal-mahalnya disebut handphone, itu kan ada fungsi utamanya. Dan kalau fungsi utamanya dari handphone tidak bisa digunakan, kita bilang handphonenya error. Jadi buat nonton bisa, buat ini bisa, tinggal buat handphone nggak bisa. Handphone itu berarti apa? Nah, ajarkan anak kita, ajarkan saudara-saudara kita cara mengetahui manusia error. Gimana cara mengetahui? Jangan dibilang apa?
Wah, kalau error itu yang miskin, nggak bisa, nggak kayak gitu, itu salah jadinya. Jadi manusia error itu kriterianya tadi, tujuan utamanya Allah menciptakan dia apa? Kan untuk ibadah. Jadi walaupun dia dihormati orang, walaupun dia orang kaya dan sebagainya, kalau sholat saja enggak, ya itu nanti manusia error. Kalau anak kita tahu, wah apa berarti saudara kita yang suka bantu kita itu error dong. Kenapa error? Dia nggak sholat, gitu. Dia benar. Kalau dia benar cinta kepada saudaranya kan harus ngomong Pak tadi. Kamu sholat lah. Kenapa? Yang penting saya udah berbuat baiknya. Dalam ketentuannya perbuatan baik kamu. Kalau nanti sholatnya kamu sudah rusak error, ya nggak bisa yang lain dianggap error. Maka kriteria kalau sudah error, biasanya Pak, kalau HP error diperbaiki sudah berkali-kali nggak bisa, Bapak apain? Buang. Manusia yang sudah sampai umurnya di dunia sampai bertahun-tahun sampai wafat ternyata sholatnya aja enggak, kan error kan, oleh Allah di apa ya, dibuang. Buang kemana? Neraka. Buang. Nggak perlu dilihat tapi masih bagus bungkusnya, ini tak error. Jadi mau bagus bungkusnya, mau semua orang. Jadi kalau semua orang sudah mulai mengerti, menilai dirinya itu nomor satu dari fungsi tadi, maka apa? Walaupun dia dihormati orang, walaupun tokoh apa, tapi di hadapan Allah dia tidak. Ini error. Kalau error terus apa? Dibuang. Kata orang Bogor dipicu, neraka. Makanya berarti kan sangat sederhana sekali kan? Ukuran nomor satu kalau mau latih ya sholat. Bilang, oh saya juara satu Pak. Gimana ya? Kamu walaupun biasanya kayak handphone nih, buat main game bisa, ini game bisa, giliran buat nelpon nggak bisa. Ini handphone tetap disebut, ya kan kata phone itu menunjukkan apa? Untuk nelpon, baik melalui WA-nya atau apa pokoknya bisa. Ya kalau buat nelpon valid nggak bisa, ya harusnya sudah bukan phone, sudah iPad. Jadi manusia kalau sudah tidak bisa berfungsi, fungsi utamanya nggak bisa disebut manusia. Jadi lihat error tidak error itu di situ. Makanya hari ini kita terbalik. Jadi bicara siapa yang mulia, siapa yang hina itu asal dihormati semua orang berarti orang mulia, padahal masalah. Gitu ya. Itu waduh, kita prosesnya untuk ya benar-benar merealisasikan iman dalam hidup ini harus pelan-pelan dan apa? Biar kita tidak tertipu. Karena di kita sudah yang otomatis itu yang nggak benernya. Contoh, ada orang punya uang 1 miliar, kemudian dia menduduki jabatan, korupsi 2 miliar. Nah, pas ditanya harta dia sekarang berapa? Berapa? 3 miliar kan? Padahal kalau pakai itu kan pakai mata kepala 3 miliar. Kalau pakai mata hati, ya uang dia kan tetap 1 miliar. Kalau dia maksa yang 2 miliar campur ke dalam 1 miliar, dia nggak punya harta lagi karena haram semua. Mau buat apa? Harta haram. Coba, mau buat apa harta haram? Mau buat ngasih makan keluarga? Nggak bisa. Memang seneng-seneng pas dikasih makanan enaknya, tapi secara nilainya nggak ada. Ya mas kalian memang di sini bukan berarti orang beriman itu
tidak bisa kaya atau ya kalau gitu kita jangan mengambil dunia. Salah. Di hadapan orang beriman, dunia ini lebih berharga daripada di hadapan orang tidak beriman. Kenapa lebih berharga dunia ini? Jangan setelah belajar iman terus anti apa? Anti dunia, salah benar. Kita itu hidup di dunia, tapi bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Itu yang dipahami kita. Jadi kalau orang beriman punya harta, harta ini harus bermanfaat di dunia, sekaligus harus menghasilkan pahala di akhirat. Berarti kan dunia bagi orang beriman itu lebih berharga karena harus memiliki dua nilai. Enggak sekedar ya, dari makanan yang kita berikan kepada keluarganya itu tidak sekedar makanannya dimakan kenyang, tapi kita berharap makanan itu menegakkan dia untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu tugasnya. Jadi jangan belajar imannya salah juga. Akhirnya kita dalam dunia ini nggak ada harganya. Kita yang penting ibadah ya terus saya. Sehingga dalam kaidah inilah ya, berapa nilai-nilai iman yang sudah kita pahami, baru kemudian kita pelan-pelan rubah cara pandang kita dalam kehidupan ini menggunakan tadi mata hati kita. Sehingga nggak mungkin Bapak lirik apa, oh lebih cantik dari istri. Itu yang belum menikah ada wanita yang cantik. Ya kalau belum nikah nggak ada, karena apa? Walaupun cantik itu belum. Ya nanti wanita yang cantik itu adalah nanti apa? Istri saya. Jadi ketika dia jadi istri saya, itulah apa? Walaupun ada yang cantik bukan istrinya, nggak ada, nggak perlu dicari-cari yang cantik bukan istrinya. Jadi kalau dengan kawan rumahnya, siapa di antara kawan-kawan kamu yang cantik? Siapa yang mau jadi apa? Istri saya itulah paling cantik. Kalau walaupun dibilang orang, kata orang cantik, kalau nggak mau jadi istri saya, bagi saya enggak. Ya karena jadi dosa doang bilang cantik bukan istrinya. Sebenarnya sebenarnya kita itu pantesan sahabat Nabi itu fokus betul pada apa? Pada segala sesuatu dengan keluarganya, keunggulan keimanan. Karena apa? Nggak bisa digoda yang lain karena dia punya standarnya itu sangat hebat. Keimanannya itu standarnya. Sehingga apa? Belum lagi dibalik. Kenapa ya? Oh, kalau godaan pandangan mata yang selain istrinya lebih kinclong daripada istrinya. Itu kenapa? Bukan hanya ujian, kalau tadi bahasanya sudah tuh karena mata ininya lebih dominan daripada mata hatinya. Coba ditambah lagi yang lebih apa namanya? Lebih scientific. Itu yang kelihatan kinclong-kinclong, saya bisa nebak tuh Pak. Kemungkinan seminggu sekali dipoles. Nah sekarang tanya istri Bapak berapa minggu sekali dipoles? Atau nggak pernah dipoles-poles mah masih kalah kinclong dengan apa? Mobilnya. Mobilnya kan tiap hari ya Pak? Waduh, itu yang kinclong di luar dibawa pulang sama Bapak lama-lama buram juga kan nggak kena. Dipoles. Sederhana. Jadi satu sisi pandangannya itu plusnya lagi apa? Yang punyanya juga nggak dipoles-poles. Kasih modal dipoles-poles kaget di bapak kinclong juga gitu ya. Dua sisi gitu ya, bahwa begitulah ya mensyukuri dan begitulah cara kita menata atau mempraktekkan keimanan dalam hidup itu harus beriringan dengan bertambahnya ilmu kita.
Sehingga kerjaan kita itu banyak, Pak. Jangan seperti zaman sekarang. Kayaknya nggak ada kerjaan gitu. Habis ngaji kemana itu, hasil pengajiannya itu malah untuk nyalain tetangganya. Itu kan bukan kerjaan. Itu bukan kerjaan banget gitu. Belum lagi ketika saya ditanya, Ustadz sebenarnya bagaimana lah kalau agar saya itu terbebas dari bid'ah. Saya cuma mengatakan begini, biar kita terbebas dari bid'ah. Sebenarnya kata bid'ah ini dia masih apa? Berdebat. Kenapa saya bilang berdebat? Karena ya Umar bin Khattab bilang nikmati bid'ati hada, menyifati sholat tarawih berjamaah dengan kalimat sebaik-baik bid'ah. Ya dariku ya ini sholat jamaah tarawih berjamaah itu. Sedangkan Nabi kan cuma 3 hari itu pun Nabi nggak bilang berjamaah, orang ikut, habis itu Nabi nggak. Nah itu bid'ah. Kemudian Imam Syafi'i mengkategorikan ada bid'ah itu ada hasanah dan ada sayyi'ah. Itu kan berarti apa? Ini namanya perbuatan. Maka yang disepakati yang mana kira-kira? Yang disepakati? Yang disepakati sebenarnya tesis dari bid'ah. Tesis bid'ah itu kan apa? Tolak. Jadi setiap yang sesat pasti apa? Bid'ah. Tapi yang bid'ah belum tentu sesat karena tadi bid'ah yang disebut orang itu menurut Imam Syafi'i ini enggak sesat atau kan berarti tidak bisa. Maka kalau saya yang ditanya udah cari saja ke kategori bid'ah karena setiap yang bid'ah itu pasti kategori sesat karena setiap yang sesat itu pasti itu sholat dijarang-jarangin wanita itu kan menyesatkan. Ya kalau menyesatkan itu apa? Bid'ah. Daripada bapak nyari bid'ah, sedangkan yang bid'ah belum tentu menyesatkan kan akan menjadi apa? Perdebatan. Karena bid'ah itu ada dua sisi kan. Secara bahasa semua yang baru itu akan disebut bid'ah. Baik berupa kehidupan dunia ataupun masalah agama itu baru bid'ah. Repot berarti. Jadi baju bapak ini bid'ah secara bahasa. Ya dulu kan nggak pernah pakai begitu. Mobil itu bid'ah, dulunya kan nggak ada. Kan gitu. Itu sesuatu yang baru itu dalam bahasa disebut bid'ah. Bayangin kalau kita menggunakan sesuatu yang bercabang-cabang begitu, itu akan apa? Ya, muter-muter nanti. Makanya coba cari kajian yang membahasnya bid'ah. Ini misalnya Bapak ngerti dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2023 masih muter-muter di situ nggak bahasannya? Enggak, kayak nggak ada bahasannya, muter aja di situ nanti. Ributnya masih sama, ada ribut dengan tahlilan, ribut dengan maulud dan masa muter-muter. Jadi kalau ditanya nih di Bogor nih ada kasus LGBT mau ngapain? Loh, itu tidak bukan ini tindakannya apa? Nggak ada solusi. Jadi artinya apakah begitu model belajar Nabi? Model belajar Nabi itu Islam itu harus beri solusi, bukan apa? Nambah masalah. Bisa Islam jadi nambah masalah itu bisa. Maka kalau segala sesuatu yang kita pelajari, kemudian yang kita pelajari itu nambah masalah, maka tugas kita nambah lagi ilmunya. Berarti kurang. Karena seharusnya namanya sesuatu yang lahir dari rahim konsep Islam itu memberi solusi, bukan menambah masalah. Yang pembela-pembela yang tadi, yang Profesor Kiai tadi, yang duitnya juga banyak itu kan bilang, ya masalah kesesatan tidak bisa manusia itu menilai. Yang berhak menilai kesesatan adalah Allah. Benar tidak kira? Ya kalau ngomongnya saya enak loh, begitu. Jadi maksudnya yang harus mengadili kesesatan Allah. Ya udah bilang aja sama Pak Polisi tembak aja dia. Oh ditembak katanya. Ya kan dia mau apa?
Ya, kawan-kawannya kan pengen yang mengadili sesat tidak sesat kan apa? Ya kalau mau yang Allah ngadili kan harus apa? Jadi harus dijawab dengan apa? Yang jelas. Jadi sama kita bilang yang tahu kebenaran itu kan hanya Allah dan Rasulnya. Salah kan? Ngaco Pak. Berarti sahabat Nabi nggak tahu kebenaran. Para ulama nggak tahu kebenaran. Itu salah. Kan bukankah Allah sudah memberi ya keterangan juga yang begini-begini ini sesat, yang begini-begini ini benar. Ya, itu kan orang liberal begitu. Jadi seolah-olah ya kebenaran hakiki memang Allah, kesesatan hakiki Allah, tapi manusia, ya orang Allah juga mengatakan warrasihuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya itu ngerti tentang kebenaran, ngerti tentang kan tugasnya tahu, bukan apa? Mengerti secara sesungguh-sungguhnya. Ya kalau cara pandangnya kayak gitu ya bubarin aja pengadilan, nanti tak pada kan Allah semua yang adilin nanti. Ya, kacau banget kan gitu. Jadi artinya ini kan banyak sekali perputaran sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya mari kita sempatkan waktu untuk belajar biar tidak tertipu mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Saya terakhir itu ditanya tentang kan ada yang laris kayaknya buku magnet rezeki, terus terakhir itu Quranic Law ya Attraction. Nah saya karena ditanya itu saya cuma baca buku depannya aja dulu apa kenapa sih orang nulis ini kan dia ceritakan saya dulu hidupnya susah kemudian eh, sebelum saya melakukan ini nah sekarang setelah melakukan ini saya alhamdulillah pendapatan saya sekian nih ya. Saya bilang oh menurut dia berarti saat Fatimah dan Ali 3 hari tidak makan itu berarti nggak dekat dengan Al-Quran, nggak dekat dengan apa ibadah. Jadi udah dari situ udah menunjukkan apa? Kok ukuran sesuatu itu sukses? Balik lagi, ini bicara tentang apa? Kesejahteraan. Kan? Yang disebut membantu itu hanya kalau bisa membantu harta. Seolah-olah membantu yang lain itu tidak disebut membantu. Baru kemudian saya lihat lagi ujungnya mana sih yang dia sebut Quranik, ternyata bukan Quranik sesungguhnya, dia ayatisasi. Harusnya kan kalau Al-Quran nih ayatnya kemudian ini Ibnu Katsir menjelaskan ini menjelaskan ini maka kesimpulan pemahamannya begini baru masuk ini enggak ayat ini artinya begini berarti sama nih dengan apa law attraction itu kan namanya apa berarti teori orang ditempeli ayat itu namanya ayatisasi cocokologi jadinya bukan apa ya bukan Quranik sesungguhnya kalau Quranik itu kan harusnya bicara tentang keterangan ahli Qur'annya itu para ahli tafsir memang sudah apa menjelaskan tentang itu baru itu disebut tadi ayatnya menguatkan tapi kalau para ahlinya nggak ngomong itu dia sendiri yang menyimpulkan ayatnya sesuai dengan teorinya itu kacau kacau maka sebagai penutup ya agama itu jangan di lebih sederhana dianggap lebih sederhana dari kedokteran karena ulama dahulu itu mengatakan kedokteran dan matematika itu ilmu paling rendah dulu sekarang ini ilmu paling membanggakan tapi dulu disebut apa? Paling rendah karena ya metafisik yang kaitannya teologis filosofis itu lebih tinggi dulu nah sekarang kan kembali itu orang-orang modern yang disebut modern sekarang itu menganggap ya pragmatis, empiris itu lebih tinggi dari ya metafisik, lebih tinggi dari teologis dan filosofis. Sedangkan ulama kita dan ilmuwan dulu menganggap teologis dan filosofis lebih
tinggi dari empiris. Nah orang sekarang itu kan zamannya dulu, sekarang enggak, karena masih tetap beda sih. 10.000 sama ATM masa lebih apa? Nilainya lebih tinggi 10.000, sedangkan ATM isinya 1 triliun. Cuma kelihatan kan 1 triliun itu di kartu ATM. Dari sini maka ya kita benar-benar harus tidak apa namanya, tidak berhenti ya dalam belajar ini sehingga kita tidak, makanya ketika ada orang ustadz kenapa menjawab hukum dengan fikih, nggak langsung ayat sama hadisnya saja. Saya bilang kalau gitu mari kita beli kamus kedokteran yang sangat lengkap, nanti kalau bapak sakit nggak usah ke dokter, biar kita suntik aja bareng-bareng, baca dulu gitu ya, obatnya sekian apa, sekian cc, nanti tusuknya di sebelah apa, mau dah mau nggak kira-kira orang itu? Nama orang yang kuliah di fakultas kedokteran saja semester 1 boleh nyuntik orang nggak? Habis lulus boleh nyuntik orang nggak? Belum boleh. Koas dulu baru. Nah ini orang baru belajar Quran sama Sunnah langsung nyuntikin orang, mantesan pada keracunan, pada teler kan itu. Karena apa? Agama lebih rumit, karena agama itu apalagi ketakwaan kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti bukan pragmatis. Bukan apa empiris saja, karena apa? Bil ghaib itu menunjukkan apa? Dia yang teologis dan filosofis lebih banyak daripada ya empiris. Itu kan sangat-sangat tidak paham. Makanya ketika orang nanya tadi kenapa Ustadz menjawabnya dengan fikih bukan dengan Quran dan hadis, itu menunjukkan dia nggak paham konsep itu. Makanya saya jawabnya nggak perlu pakai agama, nanti dia makin nggak paham. Makanya jawabnya tadi kedokteran. Jadi Al-Quran ataupun hadis itu kayak kamus, yang tentu saja yang paling efektif adalah yang sudah dikeluarkan oleh ahli, karena dia sudah apa, punya pengalaman gitu ya. Dia sudah punya pengalaman, dan bahkan secara empiris seperti Imam Syafi'i itu untuk menjelaskan tentang darah wanita itu dia wawancara para wanita. Jadi empirisnya juga dapat kan. Artinya apa? Ya jawaban hukum paling efektif, efisien yang dikeluarkan oleh yang berpengalaman. Jadi artinya apa? Di sini orang nggak paham, seolah-olah kalau dia sudah mengakses langsung Quran, mengakses langsung hadis, dia langsung bisa. Tadi padahal tadi ulama sudah mengatakan kedokteran yang dianggap ulama paling sederhana saja, ternyata kita tadi bilang apa? Nggak bisa semester 1 langsung nyuntik orang. Itu bisa sakitnya nambah sembuh, nambah parah. Ya, itu makanya wajar begitu ngaji kemana pulang sini walaupun bahasanya Quran Sunnah itu jadi teler semua gara-gara apa? Itu mau praktek, orang dia bukan apa? Bukan dokternya, nyuntik ya. Jadi dia nggak tahu sesuatu, dia sampaikan kepada tetangganya. Jadi itu bukan ilmu, itu sesuatu yang ambil kamu harus begini kan. Orang bapak-bapak ambil aja Pak resep masak kira-kira dengan bahan-bahannya, lalu bapak coba gagal atau berhasil? Mana yang diyakini Pak? Ambil buku resep terus nanti diikuti itu, gagal atau berhasil? Rasanya nggak jelas, mungkin bentuknya berhasil, mungkin rasanya kan, karena kita kan butuh pengalaman, harus ada yang mendampingi. Nah, para ahli fikih inilah dalam hukum mereka sudah pengalaman, sudah jam terbangnya tinggi, maka jangan ragu untuk mengambil itu. Jadi jangan nggak kelihatan. Memang hukum dari ahli fikih nggak kelihatan langsung Quran dan hadisnya, tapi yang itu sebenarnya perdebatan mereka kalau buku perbandingan fikih itu sudah bicara satu hadis yang mereka dari segala sudut pandang sehingga menghasilkan perbedaan pendapat. Itu sebenarnya sangat ilmiah dan sangat Allah. Menarik. Jadi mengelompokkan ilmuwan yang seperti yang saya sampaikan, ada filosofis,
Ya, ada mata pasti ini bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu gaib, teologi, yang bicara masalah ketuhanan, lalu ilmu empiris. Ilmu empiris itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah pada perkara itu juga termasuk ilmu empiris, tingkat laku, psikologi juga ilmu empiris. Nah, pertanyaan sederhana itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya baru di semester 1 di fakultas kedokteran itu belum berhak untuk menjadi orang. Nah, pengalaman yang di masjid kita ini sudahlah nggak belajar tafsir, kemudian maju jadi imam. Artinya ilmu dasarnya nggak dapat. Nah, ini PR buat kita semua. Jadi ada target tertentu, ya keluhan dari para jamaah bahwasanya ini menyiapkan ilmu yang betul-betul ya ketika mau dipakai itu sudah siap ya. Baik Bapak Ibu, ya PR besar kita bahwasanya tidak ilmu kemana-mana, tapi ilmu yang ada di masjid saja. Bahwasanya syarat jadi imam perlu yang belajar tafsir. Kalau memang kita nggak belajar tafsir, ya tentu bukan menjadi syarat utama untuk persoalan. Kalau masalah keilmuan tadi ya, jadi ngomong nggak spesifik untuk internal kita. Baik Bapak Ibu, ini kajian menarik dibawa kemana-mana bisa, disesuaikan dengan kondisi kita juga bisa. Silakan kalau memang ada yang berkata atau ini kajian bisa dalam tinggi, ya silakan. Hijrah dulu atau sejahtera dulu? Ya dulu. Kalau saya memang belum tentu semua orang itu bisa sejahtera dulu terus. Kenapa? Karena untuk mendapat sejahtera dia untuk sejahtera dia harus belajar dulu. Mungkin Nabi dia karena dia kayak apa dia punya sesuatu modal dia berhijrah. Ada orang-orang yang mau hijrah dia harus belajar dulu Pak. Saya nggak punya nggak punya modal. Saya pengen bangun masjid, ya, gua nggak punya duit, tapi gua harus belajar dulu dari dokter, yang uang sendiri. Itu menurut saya tidak proses. Kenapa? Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu sebetulnya ujian. Bahkan rezeki yang diberikan Allah gaji itu bukan murni gaji, tapi ujian. Pakai apa nih? Apakah tadi apa gitu? Itu benar. Jadi berarti proses semuanya. Bukan berarti terbalik pola pikirnya, tapi memang proses. Karena nggak semua orang bisa sejahtera dulu baru hijrah. Hijrah dulu baru sejahtera. Ada orang yang harus dia belajar dulu baru gitu. Ya. Jadi sebenarnya memang saya tidak ada bicara tentang hijrah dan sejahtera. Prioritas hidup itu bukan hijrah, tapi harusnya prioritas hidup itu yang dipikirkan nomor satu itu keimanan, ibadah. Ini kan nggak nunggu sejahtera, Pak. Masa beriman ibadah nunggu sejahtera? Nanti kalau nggak sejahtera, ini tidak bahasan hijrah, tapi nilai hijrah itu mendahulukan iman, ibadah, ilmu, persaudaraan, baru kesejahteraan. Itu yang saya maksud. Ketika kita bicara kesejahteraan, merusak semuanya, ya kita nggak pernah hijrah namanya. Karena apa? Imannya kacau. Ya, kemudian ibadahnya kacau, ilmunya kacau. Jadi ini bukan hijrah dengan apa? Dengan kesejahteraan bukan, tapi urutan dari hijrah Nabi itu dalam hidup yang harus dipikirkan pertama bukan kesejahteraan, tapi keimanan. Yang kedua ibadah-ibadah, yang ketiga ilmu, yang keempat persaudaraan, baru bicara
kesejahteraan. Bisa dipahami ya. Jadi dengan anak tuh jangan masa anak kecil kan bisa sudah sejahtera mikirin. Ya memang kamu itu bikin pertama iman. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan bukan muslim. Itu kan harus tanam. Kemudian apa? Ibadah kan. Ya, kamu laki-laki, ya apa? Latihan ke masjid dan nanti ditanamkan nilai tadi ibadah ini kalau kamu nggak ibadah begini, walaupun kawan kamu bilang kamu hebat, ya kamu nggak hebat. Tuh, tadi nilai. Jadi menilai hidup itu jangan kesejahteraan, tapi nomor satu keimanan. Nilai kalau imannya bagus, berarti hidupnya bagus. Kalau ibadahnya bagus, hidupnya juga jadi bagus. Ilmunya bagus, juga bagus. Bersaudaranya bagus, juga bagus. Masalah kesejahteraan relatif. Jangan saat ini belum apa-apa langsung hidup yang bagus dan sejahtera. Mau imannya kacau, nggak bagus. Jadi fokus yang saya sebut tadi kita rumah dalam hidup itu fokus pertama bukan sejahtera tapi iman, ibadah sesuai dengan fungsi kita diciptakan itu dulu. Ya, sedangkan tadi kesejahteraan itu kan arahnya kepada rizki. Rizki kan ada jatahnya. Jadi itu yang harus dipahamkan. Saat ini kan hampir keluarga-keluarga habis untuk nyari kesejahteraan sehingga pas ditanya iman kacau, pas ditanya ibadah kacau, tanya ilmu kacau. Akhirnya apa? Persaudaraannya nggak dapat. Gitu ya. Dia bilang apa? Apaan saudara datang mintamu? Ya, yang harus ngaji Pak. Salah satu fungsi saudara yang sukses itu ya kalau bisa bantu saudara. Ya kalau dia nggak bisa bantu saudaranya ngapain dia sukses? Sehingga dibalik, coba kalau saudara bapak yang itu yang sukses, bapak yang nggak sukses, bapak datang ke mana? Sama juga. Yang kedua, nanti memang ngajinya dipisah. Yang bantuin dan yang dapat bantuan ngaji yang berbeda. Kalau yang bantuin, ya itu tadi masa nanti saudara kamu dibantuin orang lain, yang jangan-jangan yang bantuin orang lain itu lebih miskin lagi dari kamu, gak malu kamu itu punya saudara kaya, punya saudaranya dibantuin orang lain, padahal yang bantuin lebih miskin loh, habis. Yang mana orang yang dibantu tadi harus bisa juga saya memang dibantu dari sudut pandang satu, tapi kan dia bisa bantu saudaranya dari sudut pandang yang lain. Karena saya dibantu misalnya tadi materi, saya punya tenaga, kalau suatu saat saudara saya itu saya akan tolong dia. Wah, ada perlu kemana, urus apa, biar saya aja yang ke sana. Itu jadi akhirnya persaudaraan itu bagus. Jadi bukan sekedar saling membantu tadi. Jadi jangan ketika saudaranya datang itu dianggap minta bantuan terus, enggak. Memang orang yang membantu saudaranya kan pahalanya dua. Daripada bantu orang lain dengan bantu saudara sendiri, itu kan dia dapat 2 kali pahalanya, sedangkan bantu orang lain cuma 1 kali. Nah itu ilmu kan bertambah dengan bertambahnya ilmu jadi kompak. Jadi itu ya fokus ya yang dipikirin, fokus yang dipikirin jangan kesejahteraan, tapi apa? Iman dulu, ibadah itu baru kesejahteraan nanti. Yang penting makanya pendidikan ke anak kita nomor 1 keimanan, ibadah, ilmu, kemudian tadi persaudaraan harus jaga, baru bicara kesejahteraan. Mungkin itu maksudnya ya, bukan pertentangan antara hijrah dulu atau kesejahteraan dulu. Iman, kemudian ibadah, persaudaraan, kemudian kesejahteraan. Lulus ya? Ya, baik. Nah, dari tahun 2020 kita
melaksanakan sholat subuh. Baik, kita akhiri kajian subuh ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan alamin. Mohon ditutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allahumma walli lana khiyarana wa la tuwalli lana shirara Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma ja'al akhir kalamina dan qina an-naqula la ilaha illallah Rabbana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam subhanallah setiap syukur wassalamu ala alamin kurang lebih yang mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri kajian subuh ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada kopi morning setelah KJCDI bagi Pak Pur siap dengan tayangan gambar.